Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saya diberkati Tuhan. Selamat datang di Andre Talabesi TV. Puji nama Tuhan. Kita tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku diberkati Tuhan. Hari ini saya beri tema kunci meraih sukses di tahun 2022. Haleluya. Tuhan itu baik. Saya percaya tahun 2022 ini adalah tahun sukses buat kita. Amin. Ketika kita mengatakan saya akan sukses, maka jadilah seperti iman saudara semua. Karena Alkitab mengatakan jadilah seperti iman. Haleluya. Saudaraku, di dalam Ulangan 28 ayat 1 mengatakan begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Haleluya. Saudaraku ini berkati Tuhan. Tuhan akan mengangkatmu dan mengangkatku. Kalau kita hidup melekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan, jadikan ini moto dalam hidup saudara dan saya. Menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Dan janji Tuhan buat saudara dan saya untuk sukses di tahun 2022 ini. Katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada 4 kunci meraih sukses di tahun 2022. Saya akan membagikan yang pertama, hidup benar dalam Tuhan. Katakan saya harus hidup benar. Sekali lagi, saya harus hidup benar. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita hidup benar, kita tidak usah takut, kita tidak usah cemas. Karena orang-orang yang hidup benar pasti diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Apalagi hidup saudara yang benar di pemandangan Tuhan. Saudara akan sukses dan berhasil di tahun 2022 ini. Jadi kunci yang pertama meraih sukses di tahun 2022 yaitu hidup benar dalam Tuhan. Haleluya. Saudaraku, ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang saya baca seperti Ayub hidup benar. Walaupun dia mengalami banyak penderitaan. Anak-anaknya mati, ternak kambing dombanya, harta kekayaannya ludes, bahkan istrinya mengatakan kutukilah alamu dan matilah. Tetapi dia tetap bertahan, dia tetap hidup benar. Tuhan memberkati kita, memberkati dia maksudnya. Nuh juga hidup benar, Abraham hidup benar, Yusuf dan Maria hidup benar. Mereka merawat Yesus Kristus sehingga Yesus dibesarkan, ya, menjadi dewasa, dan Yesus diberkati dengan pelayanannya. Dan Yesus adalah Allah yang menyelamatkan umat manusia. Kedua orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, dititipkan. Yesus dititipkan oleh mereka berdua ini. Tuhan Allah menitipkan Yesus kepada Maria dan Yusuf karena mereka benar. Amin. Kalau tidak benar, tidak mungkin Tuhan Allah menitipkan Yesus kedua orang ini karena mereka benar. Siapa lagi? Daud hidup benar. Saudara, Amsal 21 ayat 21 mengatakan begini. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Saudara, siapa mengejar kebenaran? Kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran. Yesus memproklamirkan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus adalah jalan. Dia adalah kebenaran dan dia adalah kehidupan. Jadi ketika saudara hidup dalam kebenaran, saudara adalah anak Allah. Saudara adalah anak Yesus. Ketika saudara hidup dalam kebenaran, maka saudara akan menerima janji-janji Tuhan yang dahsyat luar biasa. Dan kesuksesan menjadi bagian saudara semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik. Saudara, kita melihat kisah tentang Yusuf. Yusuf digoda oleh Tante Poti. Tetapi Yusuf tidak mau jatuh dalam dosa. Karena Yusuf tahu bahwa Tuhan Allah sudah menyediakan masa depan kepada dia. Kalau Yusuf tidak hidup benar, Tante Poti, tahukah Tante Poti? Istrinya Potifar merayu dia, bahkan menggoda dia. Bisa-bisa Yusuf jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yusuf tidak mau. Peluang besar buat Yusuf. Tetapi Yusuf tidak mau. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, ketika engkau hidup benar, hidup dalam kekudusan, maka engkau akan diberkati Tuhan. Tuhan memperhatikanmu, dan kesuksesan demi kesuksesan
engkau akan raih di tahun 2022 ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Dan hal yang kedua yang saya bagi pada hari ini, kunci meraih sukses di tahun 2022, yang kedua, melakukan bagian kita. Kita harus melakukan bagian kita. Kita melakukan bagian kita seperti apa sih melakukan bagian kita? Kita berdoa, beribadah, membaca Alkitab, bernyanyi, bermazmur. Itu bagian saudara dan saya untuk Tuhan. Amin. Ketika kita melakukan bagian kita, tidak usah takut dengan masa depanmu, tidak usah takut dengan kesehatanmu, tidak usah takut dengan rumah tanggamu, tidak usah takut dengan segala sesuatu. Karena Tuhan Allah yang akan memberkati kita. Jadi yang kedua, melakukan bagian kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga mengatakan begini. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, untuk menerima kesuksesan di tahun 2022 ini, yaitu melakukan bagian kita, kewajiban kita, setia terhadap Tuhan Allah. Kita harus hidup menurut jalannya, menurut petunjuknya, menurut ketetapannya, perintah dan peraturannya. Haleluya. Kalau kita melakukan bagian kita, pasti hidup kita dahsyat, hebat, dan luar biasa. Tidak perlu engkau pintar. Engkau menjadi S1, S2, S3, S4, S-teller, S-mambo. Tetapi ketika engkau hidup melakukan bagianmu, hidup benar, pasti hidupmu dahsyat. Engkau dipromosikan, engkau diangkat di tahun 2022 ini. Puji nama Tuhan. Tuhan itu dahsyat, hebat, dan luar biasa. Saudara yang diberkati Tuhan, lakukan bagian kita. Apapun yang Tuhan berikan kepada saudara. Talenta saudara jangan kuburkan. Ketika saudara punya talenta 1, Tuhan akan menambahkan 2. Tuhan akan nambah 4. Engkau punya 3 talenta, ketika engkau lakukan bagianmu untuk Tuhan, Tuhan akan lipat gandakan 6. 5 talenta, Tuhan berikan 10. Saudara, lakukan bagianmu. Melayani Tuhan. Kalau talentamu apa? Talenta untuk menjadi worship leader, silakan. Menjadi singer, silakan. Buat Tuhan. Talenta untuk apa lagi? Untuk melayani Tuhan, silakan. Melayani jiwa-jiwa, melayani orang-orang papa, melayani siapa saja yang membutuhkan pelayanan saudara. Berdoa buat orang-orang yang sedang membutuhkan untuk didoakan, silakan berdoa. Membantu pekerjaan Tuhan, silakan. Firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Allah dengan hartamu. Harta berbicara tentang apa? Keuangan. Support gereja, support hamba-hamba Tuhan, support akan ladang Tuhan. Supaya saudara juga diberkati Tuhan. Lakukan bagian. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Memberkati saudara dan saya. Dengan dahsyat, hebat, dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan hal yang ketiga yang saya bagi pada hari ini, kunci meraih sukses di tahun 2022 yang ketiga, yaitu tidak mengikuti nasihat orang berdosa atau gosip. Banyak orang gosip, banyak orang duduk di dalam kumpulan pencomo. Kumpulan pencomo ini adalah orang-orang yang suka gosip, bicara tentang orang, kejelekan orang. Itu Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita hidup melekat dengan Tuhan, berbuat baik untuk siapa saja. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, atau mendengarkan firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Garis bawahi. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengar kalimat ini sekali lagi. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apapun pekerjaan, karirmu, profesimu, pelayananmu, apapun yang kau kerjakan, pasti berhasil dan sukses. Kalau engkau hidup di dalam Tuhan. Mau terima kesuksesan? Mau terima hal-hal yang dahsyat di tahun 2022 ini? Yang ketiga, tidak mengikuti nasihat orang berdosa. Atau jangan mengikuti orang-orang yang suka gosip.
yang suka menceritakan orang. Tuhan tidak mau. Ketika engkau hidup benar dalam Tuhan, hidup sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, berbuat baik kepada siapa saja, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka engkau akan beruntung, engkau akan berhasil di tahun 2022 ini. Percaya. Saudara akan berhasil dan sukses di tahun 2022 ini. Puji nama Tuhan. Jadi yang ketiga, tidak mengikuti nasihat orang berdosa, tetapi mengikuti nasihat firman Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir yang saya bagi, kunci meraih sukses di tahun 2022. Yang keempat, harus berani. Katakan saya harus berani. Sekali lagi, saya harus berani. Saudara, berani di sini bukan berani yang negatif, berani hal yang buruk, no, yang positif. Katakan saya harus berani yang positif. Sekali lagi, saya harus berani yang positif. Saudara tahu keberanian Daud? Haleluya. Daud diberikan talenta keberanian untuk membunuh Goliat. Goliat yang besar. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa dia kira-kira hampir 3 meter. Tetapi Tuhan Allah ada di pihak Daud. Dan Daud pemberani ini mengalahkan, membunuh Goliat. Haleluya. Saudara, tahun 2022 ini Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Supaya engkau sukses. Sukses bersama Tuhan. Amin. Daud juga sukses merebut Yerusalem. Kita lihat di dalam 2 Samuel 5 ayat 8 dan sampai ayat yang ke-10. Daud telah berkata pada waktu itu. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Daud sendiri yang menamai akan Yerusalem ini kota Daud. Haleluya. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besar kuasa Daud. Makin lama makin besar kuasa Daud. Sekali lagi, makin lama makin besar kuasa Daud. Artinya apa? Daud dipromosikan oleh Tuhan. Artinya apa? Daud berhasil dan sukses. Maukah engkau berhasil dan sukses di tahun ini? Saya katakan mau. Mau sukses di dalam Tuhan? Kerjakan bagianmu. Haleluya. Selanjutnya, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, jangan takut. Seperti Tuhan menyertai Yusuf. Dia disertai oleh Tuhan dan Tuhan memberkati dia dengan dahsyat, hebat dan luar biasa. Jadi hal yang keempat, rahasia untuk diberkati, rahasia untuk sukses di tahun 2022 ini, yang keempat harus berani. Keberanian dari Daud. Kita harus mengikuti teladannya. Dia berani. Dia tidak perlu takut karena dia tahu bahwa Allah yang mengangkat hidupnya. Banyak orang tidak berani, ketakutan. Nama Yesus mau disebut di medsos, takut. Wah, saya takut nanti saya nggak dapat murid. Wah, saya takut nanti karir saya turun. Saya takut nanti jabatan saya tidak naik. Ya ampun deh. Daud menginjil pada waktu dia melawan Goliat. Goliat bukan saja Goliat dengar. Semua tentara Filistin mendengar. Daud mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam, Allah seluruh barisan Israel, yaitu Yesus Kristus yang dahsyat. Saudara, engkau mau diangkat Tuhan, mau dipromosikan oleh Tuhan seperti Daud, engkau harus menginjil. Menginjil bukan ke orang Kristen saja, menginjil keluar sana, yang orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah Alkitab mengatakan, menginjil supaya engkau dipromosi gila-gilaan oleh Tuhan seperti Daud. Lakukan bagian, pasti hidupmu dahsyat dan luar biasa. Tahun 2022 ini tahun percepatan untuk saudara dan saya. Jangan sampai kita ketinggalan. Kita melihat, wah teman kita sudah naik nih, naik, kita masih di bawah saja. Saudara, rubah polamu, rubah engkau punya paradigmamu. Ketika engkau rubah polamu, paradigmamu dirubah, maka hidupmu dahsyat. Keberanian menjadi milikmu dan engkau akan sukses di tahun 2022 ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba percaya
Tahun 2022 ini adalah tahun kelimpahan, tahun kesuksesan buat semua saudara-saudara. Terpujilah Engkau Bapa, segala roh ketakutan hamba patahkan, hamba hancurkan dalam nama Yesus. Berikan mereka keberanian bahwa bersama Allah mereka akan cakap melakukan segala sesuatu. Bersama Allah mereka akan lakukan hal-hal yang dahsyat, hebat dan luar biasa yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinga. Tuhan Allah siapkan buat mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Roh Kudus. Biarlah mereka senantiasa hidup di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mereka akan dipromosikan, mereka akan berhasil dan sukses di tahun 2022 ini. Yang sakit disembuhkan, dalam masalah persoalan Tuhan Allah sudah menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Tetap stay bersama Andre Talabesi TV. Jangan lupa share, ya, like, komen, ya, ke semua teman-teman di grup-grup dimanapun. Silakan supaya melalui renungan ini banyak orang diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.